Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tanggal 23 Oktober saya ingin menyampaikan hal-hal yang semoga bermanfaat. Dimulai dari kalau kita lihat di alam semesta ini, burung bunyi itu cit 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 itu dia hanya keliling dan melakukan fungsinya yang kita baru paham kalau kita teliti. Tapi mereka bekerja sesuai dengan kemampuannya, dan itu nggak perlu bikin pabrik, nggak perlu bikin segala macam. Dia hidup di alam semesta ini. Ini hanya satu contoh: semut, macan, kemudian juga unta, kemudian juga zebra, semua di dalam hutan di mana-mana hidup. Itu sudah dengan sistemnya. Jadi ada sistem yang melindungi mereka dan mereka hidup dari situ. Yang kalau kita lihat secara detail dan jeli, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini sehingga terintegrasi. Makhluk hidupnya itu tidak disengsarakan, makhluk hidupnya itu betul diberikan kasih sayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang itu terbukti itu kan nyata. Dan kemudian itu juga bukan hanya yang ada di darat dan di udara gitu kan, di air pun, di laut maupun di air tawar, itu semua dengan sistemnya. Jadi yang hidup di atas air itu sistem tubuhnya itu betul-betul untuk hidup di atas air, yang di dalam air seperti itu, yang di bawah laut dalam seperti itu. Jadi ini adalah sebuah kenyataan bahwa alam ini diciptakan sedemikian canggih dan luar biasa. Manusia itu sesungguhnya awalnya hidup berada di dalam sistem itu. Jadi manusia itu juga sama, diberikan kasih sayang yang sungguh luar biasa oleh Sang Pencipta alam ini untuk hidup di alam yang sudah disiapkan seluruhnya. Nah, tetapi karena manusia punya akal, punya pikiran, punya keinginan dan lain-lain gitu kan, selain kebutuhannya, maka manusia membangun peradabannya sendiri. Nah, ketika manusia membangun peradabannya sendiri, dia mulai keluar dari sistem sustainable alam semesta ini dan sedang mencari sekarang sistem yang sustainable baru versinya manusia. Nah, pada kenyataannya ketika ini mulai dibangun, dikelola, ternyata di alam semesta ini sudah ada partikel yang untuk jalan raya, sudah ada partikel untuk bangunan, sudah ada partikel untuk berbagai macam hal mendukung kehidupan umat manusia yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, tidak pernah dipersiapkan oleh manusia itu sendiri. Jadi manusia itu hanya mengolah, mengambil, mengeksploitasi, kemudian mengengineering menjadi berbagai hal yang sekarang bisa dilihat: gedung, kapal terbang, dan yang lain-lain. Tapi semuanya itu tetap dari alam semesta ini, dari bumi ini. Nah, proses keluarnya kehidupan manusia dari sustainability yang ada sebelumnya itu membuat menjadi tidak seimbang, sehingga banyak hutan rusak, banyak alam rusak, kemudian dan yang lain-lain, sehingga tumbuh pula penyakit, tumbuh pula tantangan-tantangan baru yang mengakibatkan sebagian manusia sangat super kaya, sebagian lagi menjadi tertinggal karena sistem yang dibangun oleh manusia itu sendiri gitu kan. Jadi pada titik ini juga kita tidak boleh menyalahkan dan sangat bersalah ketika menyalahkan bahwa Sang Pencipta alam itu tidak adil. Sang Pencipta alam itu tidak mempersiapkan kehidupan seluruh manusia gitu kan, karena sebenarnya semua sudah disiapkan, tapi manusialah yang keluar dari peradaban itu dan membangun peradabannya sendiri. Nah, itu bisa dilihat dengan ada negara misalnya, karena peradaban terus berkembang, akhirnya ada negara. Dulu ada kerajaan, ada komunitas, kemudian besar-besar jadi kerajaan yang berdasarkan keluarga dan kekerabatan, kemudian tumbuh dan akhirnya ada negara. Negara bermacam-macam polanya, akhirnya menemukan demokrasi dan yang lain-lain itu kan.
otoriter segala macam dan demokrasi. Jadi sekarang adalah mari kita bayangkan bahwa umat manusia telah keluar dari pola yang sustainable yang sudah sebetulnya diciptakan dan disiapkan untuk kehidupan manusia ini. Nah, itu adalah kondisi saat ini, sehingga manusia itu selalu mencari pola-pola ataupun proses yang mana bisa menciptakan keseimbangan baru untuk manusia itu sendiri gitu kan. Tetapi perlu kita pahami bersama-sama bahwa ini telah keluar dari pola yang sebetulnya sudah disiapkan gitu kan. Jadi sekarang kita tahu bahwa perlu pabrik, perlu untuk makanan, perlu pabrik untuk teknologi dan yang lain-lain. Nah, tetapi ini juga jangan dipersepsikan bahwa ini sesat, belum tentu. Tetapi yang ingin saya sampaikan ini keluar. Kenapa? Karena kita hanya paham yang ada di bumi ini gitu kan. Apakah nanti dengan peradabannya umat manusia sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan di tempat yang lain di luar bumi yang kita tinggali sekarang ini sebagai tempat baru kita? Saya nggak tahu, nggak nyampe ilmunya, belum sampai ke situ gitu kan. Tapi sekarang sedang dilakukan penelitian untuk bolak-balik gitu kan. Apakah juga nanti berangkatnya itu ke luar angkasa itu dengan cara yang konvensional, misalnya pesawat terbang dengan kecepatan yang paling tinggi dengan kecepatan cahaya gitu kan, 300.000 km per detik. Dan itu juga sudah, kalau dilihat dari sekarang sudah ada batasnya, karena galaksi-galaksi itu ada yang perlu ditembus dengan puluhan ribu tahun cahaya gitu kan. Jadi hampir nggak masuk akal kalau dilihat dari sekarang. Tetapi apakah nanti akan ditemukan sebuah proses di mana bertransformasi gitu kan. Jadi tidak ada jarak, tidak ada waktu gitu kan. Tidak ada wujud, tiba-tiba berubah begitu, nyampe, itu juga kita nggak tahu. Tetapi sepengetahuan saya, ketika itu memang ditakdirkan akan terjadi, sebetulnya seperti memandang alam semesta atau kehidupan di bumi hari ini, di tahun 2020 ini, kalau dilihat dari 6.000 tahun yang lalu, ini tidak terbayang pasti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan, sudah mempersiapkan bahwa nanti akan menuju ke sana. Nah, itulah proses yang akan terjadi, yang saya bayangkan bahwa kita sekarang sudah keluar dari peradaban sebetulnya yang sudah disiapkan untuk sustainable di dalam kehidupan ini. Nah, karena kita keluar dari peradaban ini gitu kan, peradaban yang sudah disiapkan, atau kita membangun peradaban sendiri menurut akal manusia gitu kan. Walaupun di satu sisi sebetulnya kalau kita lihat berdasarkan keyakinan atau kitab yang saya pelajari itu kan, bahwa yang paling utama itu ketika kita dilahirkan ke dunia ini, tumbuh besar, itu bagaimana berpegang teguh untuk hidup bertakwa, berbuat baik, menjauhi larangannya, dan supaya kembali kepada Yang Maha Kuasa dengan selamat. Jadi hidup itu saya yakini adalah sebuah perjalanan. Nah, dinamika di dalam kehidupan inilah yang sekarang sedang kita hadapi bersama-sama. Dinamika di seluruh dunia hari ini adalah pandemi corona gitu kan. Jadi belum ditemukan obatnya, belum ditemukan vaksinnya, walaupun kita bersyukur dengan cara dan daya yang ada, entah itu dengan kearifan lokal, dengan teknologi, dengan keahlian para dokter dan medik dan yang lain-lain. Alhamdulillah bersyukur bahwa yang sembuh banyak gitu kan. Nah, di Indonesia sekarang sudah 380 ribuan yang terinfeksi, dan yang sembuh juga di atas 300 ribu gitu kan. Itu perlu kita syukuri. Nah, tetapi kembali lagi, manusia itu hidup adalah menghadapi tantangannya. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan sekarang kondisi yang aktual di dalam negeri kita sendiri gitu kan. Jadi secara global tadi itu karena manusia keluar dari sistem yang sustainable untuk peradabannya, maka akhirnya bertarung sendiri karena ada keserakahan, ada ambisi, ada yang lain-lain, dan bisa juga banyak niat baik tetapi terpaksa lompat-lompat dan kadang-kadang jatuh gitu kan, tidak terduga. Dan ini juga bagian daripada proses alam semesta untuk selalu menyeimbangkan. Nah,
Kalau kita lihat sekarang di negeri kita di Indonesia, banyak orang menyatakan bahwa eh, apa namanya terakhir itu disampaikan bahwa di negeri kita ini ada peluang, misalnya Jepang datang ke sini, kemudian juga mau merelokasi pabriknya. Ingat, Menteri Jepang itu baru berganti dan Indonesia adalah negara pertama yang saya ketahui dikunjungi dan langsung berdiskusi akan memindahkan pabrik ke Indonesia. Ini saya kira tantangan, kemudian peluang, dan perlu disyukuri gitu kan. Nah, di satu sisi. Nah, sisi yang lain, sejak 2 tahun yang lalu itu Jepang sudah menyampaikan bahwa mereka kekurangan tenaga kerja, sehingga sejak 2 tahun yang lalu atau di tahun 2019 itu yang saya ketahui, mereka sudah menyediakan lapangan pekerjaan untuk 350.000 orang. Dan ketika itu sebetulnya saya kira Pak Arifin Tasrif yang sekarang menjadi Menteri SDM itu tahu sekali, karena beliau bekerja dengan cepat ketika menjadi Duta Besar Indonesia di Jepang gitu kan. Sempat ketemu juga dengan istri saya Yupi gitu kan di sana, karena bersama Ibu Yulia pergi ke sana dengan niatan baik supaya orang Indonesia ini bisa kerja gitu kan di sektor formal. Maka berangkat ke Jepang di dalam rangka mempersiapkan supaya nanti kalau orang Indonesia pergi ke Jepang, bekerja di Jepang, itu bagaimana koordinasinya dengan KBRI. Karena selama ini itu hanya banyak yang magang-magang saja gitu kan ke Jepang itu gitu kan, yang sebenarnya mereka kerja juga, tetapi dengan diposisikan magang itu bayarannya menjadi lebih rendah gitu kan, dan yang lain-lain lah. Artinya sebetulnya banyak hal yang bisa lebih didapat kemudian juga untuk negeri ini, untuk orang itu. Tetapi dengan magang walaupun berjalan perlu disyukuri, tetapi itu adalah posisi yang terendah sebetulnya gitu kan. Yang beruntung bisa sekolah lagi dan yang lain-lain bisa maju gitu kan. Tetapi ketika orang Jepangnya datang ke sini ngambil orang Indonesia di sini dan diatur dengan pola mereka, beda itu ketika dua negara bekerja sama, kemudian bekerjalah di sana dengan profesional. Nah, ini yang diharapkan. Nah, kembali kepada Jepang membuka peluang pabrik di Indonesia, saya ulang lagi, ini peluang perlu disikapi dengan cermat, tantangan ini perlu dilakukan dengan berhasil, tetapi kita harus berpikir bahwa memang Jepang membutuhkan pekerja. Kenapa? Karena saat ini di Jepang sedang terjadi demografi, di mana orang tuanya banyak sekali, kemudian juga di usia yang lebih muda pekerja ini berkurang dan mereka masuk ke teknologi atau kehidupan yang lebih tinggi. Sehingga untuk pabrik-pabrik itu memang Jepang membutuhkan gitu kan. Jadi bahasa sederhana saya, terimalah ini dengan sesuatu yang wajar, tetapi jangan juga berlebihan dan luar biasa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kesempatan ini bisa terjadi di negeri kita, gitu kan. Jadi ini adalah tantangan dan peluang yang tidak perlu terlalu dibayangkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Tapi ini terjadi adalah karena Jepangnya sendiri butuh tenaga kerja dan di Indonesia banyak tenaga kerja. Nah, hubungannya dengan RUU Cipta Kerja ini, bagaimana sebetulnya nanti yang di Indonesia ini yang kerja adalah orang Indonesia. Yang beruntung tentu kalau ada investasi harus bersama. Tidak boleh dulu seperti VOC dan Belanda gitu kan. Hanya kolaborator dan sedikit orang di tempat ini yang makmur menikmati gitu kan. Sementara kebanyakan orangnya adalah susah gitu kan. Nah, ini pun sebetulnya kalau kita lihat karena orang menyadari bahwa Cina sudah menjadi matahari baru yang menyaingi Amerika, dan bisa jadi kalau tidak ada corona ini sudah terjadi perang gitu misalnya kan. Nah, tetapi sekarang dengan adanya corona ini ragu-ragu untuk berperang. Kenapa? Karena di Amerika sendiri itu ada peradaban yang industri perangnya mesti berjalan, sehingga mau tidak mau logikanya secara sederhana harus membangun perang, harus membangun peperangan. Apapun itu diciptakan gitu kan. Walaupun kita tidak usah menuduh ke sana kemari, tapi ini memang sudah disiapkan dengan bayangan untuk mereka mungkin mempertahankan dirinya gitu kan. Beda dengan Indonesia yang menyebarluaskan perdamaian dunia, sedangkan mereka
perdamaian, maksud saya menyebarkan supaya dunia ini damai, mereka mempersiapkan dengan I am a cowboy itu bertahan dengan senjata, tetapi perlu sustain sehingga dia membantu peperangan di mana-mana gitu kan, as a business. Nah, dengan corona ini tidak terjadi perang, tetapi di sisi lain perang dagangnya berjalan, sehingga dari pabrik-pabrik yang di Cina itu yang kolaborasi dengan Amerika, United States of America, itu dipindahkan. Mudah-mudahan bisa pindah juga ke Indonesia ini. Nah, disinilah kita perlu mempersiapkan diri, jangan hanya nanti menerima pabrik-pabrik atau dengan orang-orangnya yang ujungnya hanya menimbulkan limbah, gitu kan? Karena pabrik tuh pasti ada limbah. Limbah tuh bukan hanya limbah pabrik, tapi juga limbahnya orang, gitu kan? Limbah kelakuan orang, gitu kan? Limbah peradaban orang, gitu kan? Limbah birokrasi ini karena ditabrak-tabrak nggak siap, gitu kan? Ujungnya kita dapat buruknya saja, gitu kan? Padahal kalau kita bicara Pancasila, mohon maaf itu kan, mari kita sama-sama, kita ini ingin mengambil hal-hal yang baik dari seluruh dunia supaya di Indonesia ini muncul berbagai kebaikan dan keunggulan. Nah, itu yang di satu sisi. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat seperti ini, mari kita memandang bahwa Indonesia sekarang sedang masuk ke dalam sebuah terowongan di mana sedang terjadi perubahan peradaban yang sangat besar. Itu kita harus sadari sekarang. Kenapa? Karena akan ada peradaban baru yang tercipta secara sadar ataupun tidak dengan adanya corona ini. Nah, kita harus mempersiapkannya. Misalnya, mari kita sadari sekarang, mari kita buka bareng-bareng. Sebetulnya kalau kita lihat jujur lebih detail gitu kan, kadang-kadang kita sedih membaca atau misalnya orang bicara pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Itu adalah kalimat yang keliru menurut saya. Karena pemerintah itu adalah tidak diciptakan untuk memuaskan. Atau kalimat yang lain misalnya, ketika kami berjuang, itu rakyat yang mana yang tidak suka gitu kan? Kan kebanyakan suka. Itu juga adalah kalimat yang sebetulnya ketika dikeluarkan dia tidak memahami gitu kan, bahwa rakyat itu bagaimana dan siapa gitu kan. Nah, yang ingin saya sampaikan, mari kita sekarang fokus melihat struktur di dalam negara kita sendiri. Nah, ada baiknya buat teman-teman gitu kan, cobalah lihat misalnya podcastnya antara Fadly Zon dengan Fahri Hamzah. Saya kira itu bagus, itu pikiran besar yang mana Fahri itu melihat bahwa Indonesia ini sekarang harus disempurnakan, bukan direvolusi, harus disempurnakan dengan makin baik, dengan beberapa hal gitu kan, entah itu di kepolisian, sistem pertahanan, sistem pemerintahan, dan yang lain-lain. Itu bagus banget. Nah, silakan lihat itu. Kemudian juga bangsa ini juga perlu belajar dengan pikiran-pikirannya Mardigu, Wowix. Saya kira itu luar biasa. Pelajari itu gitu kan, karena banyak informasi dan pikiran-pikiran yang tidak biasa di situ. Tetapi bisa melihat bahwa bermain posisi tawar, bermain geopolitik yang menurut saya, kalau saya ingat dulu sahabat saya yang sudah tidak ada, almarhum Juanda ya, Kolonel Juanda Purnawirawan, itu Intel Angkatan Laut, kemudian juga saya kira orang yang sangat jenius gitu kan, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai beliau kembali di 2005 kalau nggak salah ya, di tahun-tahun itu gitu kan. Nah, tapi pikiran-pikirannya itu adalah luar biasa maju, dan sekarang menurut saya Pak Mardigu ini orang yang bisa berbicara seperti Pak Juanda dulu gitu ketika reformasi, sehingga bisa kepada mahasiswa, kepada gerakan reformasi memberikan perspektif geopolitik dunia gitu kan. Nah, sekarang muncul, pelajari itu Pak Mardigu pikirannya. Nah, Pak Mardigu beberapa bulan yang lalu menyatakan bahwa misalnya Indonesia itu harus memasang posisi tawar yang tepat kepada blok Amerika yang termasuk di dalamnya Jepang dan Korea, kemudian kepada blok Cina juga yang di dalamnya itu ada Vietnam dan yang lain-lain lah gitu. Nah, hari ini dengan datangnya Jepang ke Indonesia kemarin-kemarin ini, berarti analisisnya Mardigu Wowix tepat. Beliau tepat memposisikan bahwa akan terjadi proses itu. Nah, negosiasi Jepang itu seakan-akan ngasih tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Nah, padahal kalau kita lihat lebih jauh di tingkatan atasnya ini sedang terjadi perang peradaban atau perang ideologis
atau perang budaya, perang tata cara gitu kan. Nah, Indonesia itu harus memposisikan secara tepat. Bagaimana menerima tawaran ini, bagaimana mengolahnya, kemudian memposisikannya. Nah, kembali lagi kepada situasi di Indonesia